Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Haryanti. Saya guru kimia di SMK Negeri 2 Klaten. Pada saat ini saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran mengenai ikatan kimia. Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Baiklah, Ibu akan mulai menjelaskan mengenai ikatan kimia. Pada ikatan kimia, kita akan mempelajari mengenai teori kestabilan, ikatan ion, ikatan kovalen koordinat, ikatan logam, dan ikatan hidrogen. Tujuan pembelajaran setelah anak-anak mempelajari materi ini diharapkan siswa dapat menjelaskan setiap unsur yang mempunyai kecenderungan untuk stabil dengan teori kestabilan. Siswa dapat menggambarkan konfigurasi elektron yang stabil dengan membentuk ion positif dan negatif. Siswa dapat menjelaskan pembentukan ion. Siswa dapat menjelaskan proses pembentukan ikatan kovalen. Siswa dapat menggambarkan pembentukan ikatan kovalen koordinat. Siswa dapat menjelaskan ikatan logam, dan siswa dapat menjelaskan mengenai ikatan hidrogen. Baiklah, Ibu mulai dari yang pertama mengenai teori kestabilan. Teori kestabilan itu ada dua teori atau dua kaidah. Teori yang pertama adalah teori oktet atau kaidah oktet, di mana atom-atom akan stabil dengan 8 elektron di bulir terluar. Sedangkan teori duplet atau kaidah duplet, atom-atom akan stabil dengan 2 elektron di bulir terluar. Teori duplet ini berlaku untuk atom-atom yang nomor atomnya kecil. Perhatikanlah konfigurasi elektron dari atom gas mulia. Gas mulia dimulai dari helium, nomor atomnya 2. Karena helium nomor atomnya kecil, maka helium mengikuti kaidah duplet, di mana dia akan stabil dengan 2 elektron di bulir terluar atau elektron valensinya 2. Selain helium, unsur gas mulia, neon, argon, kripton, xenon, dan radon, semua berakhir di elektron valensi 8 untuk stabil. Sehingga atom-atom akan cenderung mengikuti teori kestabilan dari gas mulia ini. Untuk memperoleh kestabilannya, atom-atom yang elektron valensinya kecil, bisa 1, 2, maupun 3, itu akan memiliki kecenderungan untuk melepas elektron valensinya agar memperoleh kestabilan, dan dia akan membentuk ion positif. Jadi untuk atom-atom golongan 1A, elektron valensi 1, golongan 2A, elektron valensi 2, dan golongan 3A, untuk elektron valensi 3, semua akan cenderung melepas elektron valensinya dan membentuk ion positif. Perhatikan contoh berikut. Saya ambil contoh natrium, nomor atomnya 11. Dia akan mengisi elektron di bulir pertama 2, di bulir kedua 8, dan di bulir ketiga 1 elektron. Karena Na memiliki 1 elektron di bulir terluar, cenderung 1 elektron ini dilepas. Karena dia melepaskan 1 elektron, maka dia akan berubah membentuk ion Na+, di mana sekarang konfigurasinya lebih stabil dengan 2 di bulir pertama dan 8 di bulir kedua. Sedangkan atom-atom yang elektron valensinya besar, itu bagi golongan 5A, 6A, dan 7A, cenderung akan menerima elektron sampai jumlah elektron valensinya 8 untuk memperoleh kestabilan dan akan membentuk ion negatif. Sebagai contoh, unsur-unsur non-logam seperti unsur golongan 5A, 6A, dan 7A cenderung menerima elektron untuk mencapai kestabilan seperti gas mulia tadi dengan menerima elektron dan berubah menjadi ion negatif. Contohnya oksigen. Konfigurasinya 2 dan 6, berarti oksigen kurang 2 elektron untuk memperoleh kestabilan. Maka oksigen ini akan menerima 2 elektron dan membentuk ion O2-. Ion O2- sekarang stabil dengan konfigurasi 28. Contoh yang kedua Cl. Cl itu konfigurasinya 2, 8, 7, berarti Cl kurang 1 elektron untuk memperoleh kestabilan, sehingga Cl menerima 1 elektron dan berubah membentuk ion Cl-. Ion Cl- sekarang mempunyai kestabilan yang juga seperti gas mulia, 2
288. Baiklah, kita mulai masuk materi yang kedua mengenai ikatan ion. Sebenarnya ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi antara atom-atom yang mempunyai elektron valensi kecil tadi yang mudah melepas elektron dengan atom-atom yang mempunyai elektron valensi besar yang menerima elektron. Maka bisa saya katakan sebenarnya prinsip dari pembentukan ikatan ion ini adalah serah terima elektron. Yang valensinya kecil menyerahkan elektron atau melepas elektron, dan atom yang valensinya besar cenderung menerima elektron. Ikatan ion bisa juga didefinisikan sebagai ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara ion positif dengan negatif, atau ikatan yang terjadi antara atom yang melepas elektron dengan atom yang menerima elektron, atau ikatan yang terjadi antara atom logam dan non-logam. Kebetulan yang gampang melepas tadi adalah atom logam, yang menerima atom non-logam. Perhatikan pembentukan ikatan ion antara Na dengan Cl. Na tadi memiliki elektron valensi 1, sedangkan Cl elektron valensi 7. Satu elektron terluar Na cenderung dilepas dan diterima oleh Cl. Karena Na melepaskan satu elektron, maka Na berubah menjadi ion Na+ ini. Sedangkan Cl menerima satu elektron, ini tanda biru, ini dari Na. Karena dia sudah menerima satu elektron, maka dia berubah menjadi atom Cl-. Antara Na+ dan Cl- ini ada gaya tarik menarik dan membentuk suatu senyawa NaCl dengan bentuk ikatan ion. Contoh yang kedua, Ibu ambil antara magnesium dengan fluor. Magnesium itu elektron valensinya 2, sedangkan fluor F itu elektron valensinya 7. F hanya membutuhkan satu elektron untuk stabil, sehingga magnesium ini akan memberikan satu elektronnya untuk F yang pertama dan satu elektronnya dengan F yang kedua. Karena magnesium melepaskan dua elektron, maka magnesium Mg berubah menjadi ion Mg2+. Sedangkan F, masing-masing F menerima satu elektron membentuk ion F-. Mg2+ akan mengadakan gaya tarik menarik dengan dua ion F- membentuk ikatan ion dengan rumus senyawa MgF2. Oke, kita masuk materi yang ketiga mengenai ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terjadi antara atom-atom yang memiliki elektron valensi besar, sehingga untuk memperoleh kestabilannya, atom-atom tersebut akan menggunakan pasangan elektronnya secara bersama-sama. Jadi pada ikatan kovalen ini, prinsip pembentukannya adalah dengan urunan elektron. Maksudnya urunan bagaimana? Masing-masing atomnya memberikan elektron, kemudian dipakai bersama. Ikatan kovalen itu meliputi ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Satu-satu Ibu bahas dari ikatan kovalen tunggal dulu. Pada ikatan kovalen tunggal, ikatan ini terjadi dengan menggunakan satu pasang elektron secara bersama dari atom-atom yang berikatan. Jadi masing-masing hanya memberikan satu elektron sehingga terdapat satu pasang. Sebagai contoh, ikatan yang terbentuk antara H dengan O membentuk senyawa H2O. H, elektron valensinya 1 diberikan untuk O, sedangkan O juga begitu. Ini elektron O saya gambarkan dengan lingkaran merah ya. Oksigen memberikan satu elektron juga dengan H yang pertama. Jadi antara H yang pertama dengan O masing-masing urunan satu elektron membentuk satu pasang yang dipakai bersama. Yang dipakai bersama ini disebut sebagai pasangan elektron ikatan atau PEI. Dengan hal yang kedua demikian juga, oksigen memberikan satu elektronnya, hidrogen juga memberikan satu elektronnya, sehingga juga ada satu pasang PEI dengan H yang kedua. Sedangkan oksigen masih memiliki dua PEB. Apa itu PEB? Pasangan elektron bebas. Maksudnya pasangan elektron ini hanya
milik oksigen sendiri. Contoh yang kedua, Ibu ambil antara atom H dengan atom H, masing-masing H kurang 1 elektron, sehingga atom H ini akan memberikan 1 elektron yang akan dipakai bersama, sehingga terjadi sepasang elektron yang dipakai bersama, terbentuk ikatan kovalen tunggal. Lebih jelas ya. Satu lagi contoh untuk Br. Br dengan elektron valensi 7, berarti Br kurang 1 juga untuk stabil, maka Br ini akan urunan 1 dengan tanda silang. Br yang pertama, Br yang kedua Ibu gambarkan elektronnya dengan tanda lingkaran hijau, masing-masing memberikan elektron 1, terjadi satu pasang PEI nya. Tadi apa PEI? Pasangan elektron ikatan, sehingga membentuk ikatan kovalen tunggal. Macam ikatan kovalen yang kedua adalah ikatan kovalen rangkap 2. Seperti halnya tadi pada ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2 ini berarti ada 2 pasang elektron yang dipakai secara bersama-sama dari atom yang berikatan. Maksudnya masing-masing atom memberikan 2 elektronnya, sehingga ada 2 pasang yang menjadi PEI. Sebagai contoh, pada senyawa oksigen. Pada senyawa oksigen itu rumus umumnya adalah O2, di mana ada 2 atom O. Masing-masing atom O ini akan memberikan 2 elektron. O yang pertama tanda lingkaran, yang kedua tanda silang. Berarti kan ada 2 pasang. Ini ada 2 garis atau 2 ikatan. Karena masing-masing memberikan 2, maka atom O ini berikatan kovalen rangkap 2 membentuk senyawa O2. Biar lebih jelas, satu lagi Ibu berikan contoh pada senyawa C dengan O. Atom C itu kekurangan 4 elektron karena C hanya memiliki 4 elektron valensi, sehingga satu atom C ini membutuhkan 2 atom oksigen untuk diajak berikatan. Dengan atom O yang pertama, C juga memberikan 2. Dengan atom O yang kedua, C juga memberikan elektronnya 2. Sehingga masing-masing dengan 2 atom O, C ini akan berikatan dengan 2 pasang membentuk ikatan kovalen rangkap 2, membentuk senyawa CO2. Ikatan kovalen yang ketiga adalah ikatan kovalen rangkap 3. Pada ikatan kovalen rangkap 3 berarti ada 3 pasang elektron yang akan dipakai secara bersama dalam berikatan. Contohnya bisa kita lihat pada senyawa N2. Antara atom N, karena N itu hanya memiliki 5 elektron valensi, berarti kan antar atom N masih kekurangan 3 untuk stabil. Karena kekurangan 3 untuk stabil, maka atom N ini masing-masing akan memberikan 3 elektronnya. Karena ada 3, masing-masing memberikan 3, ini kan jadi ada 3 pasang, membentuk ikatan kovalen rangkap 3. Ikatannya rangkap 3 seperti ini, membentuk senyawa kovalen rangkap 3 dengan rumus N2. Jelas? Kita lanjut materi yang keempat ya. Materi yang keempat mengenai ikatan kovalen koordinat. Hampir sama dengan ikatan kovalen, pada ikatan kovalen terjadi pasangan elektron yang dipakai bersama. Tapi pada ikatan kovalen koordinat ini, pasangan elektron yang dipakai bersama ini berasal dari salah satu atom saja. Jadi bukan urunan prinsipnya. Saya lebih senang menggunakan kata-kata meminjam pasangan elektron karena hanya berasal dari salah satu, yang satu meminjamkan, yang satu meminjam. Contohnya pada senyawa HNO3 akan kita temui seperti ini. H dengan atom O yang pertama akan berikatan kovalen apa ini kalau memberikan satu-satu, jadi kovalen tunggal ya. H akan membentuk ikatan kovalen tunggal dengan oksigen yang pertama. Kemudian O ini akan berikatan kovalen tunggal juga dengan N, karena N kan kurang 3 sebenarnya untuk stabil, maka yang satu ini dipakai berikatan dengan O yang pertama, dan yang 2 dipakai untuk berikatan dengan O yang kedua. Karena O yang kedua ini kan elektronnya baru 6, sehingga butuh tambahan 2 lagi, maka dia akan berikatan kovalen rangkap 2. Bagaimana dengan ikatan kovalen yang dengan O yang ketiga? Padahal N-nya sudah stabil. Sekarang kan jumlah elektron N sudah 8. 2, 2,
2, berarti N-nya sudah stabil, padahal ada satu atom oksigen lagi yang akan mengajak berikatan, maka N akan memberikan sepasang elektron bebasnya ini, PeB tadi, untuk atom oksigen yang ketiga. Karena ini hanya dipinjam saja oleh oksigen yang ketiga, maka inilah yang disebut ikatan kovalen koordinasi atau koordinat. Bentuk strukturnya seperti ini. Tadi ada satu ikatannya dengan O, dengan antara O dengan N, ikatannya juga tunggal. Kemudian N dengan oksigen yang kedua, ikatannya rangkap 2, sedangkan dengan yang ketiga, ikatannya kovalen koordinat. Setelah kita masuk materi yang kelima mengenai ikatan logam. Sebenarnya ikatan logam dari kata-katanya saja sudah kalian bisa mengetahui bahwa ikatan ini terjadi pada logam. Pada logam itu ada ion positif, sedangkan dalam logam itu juga ada lautan elektron, sehingga ikatan logam bisa dikatakan ikatan yang terjadi pada ion logam itu sendiri yang bermuatan positif dengan lautan elektron yang terdapat pada logam itu sendiri. Perhatikan untuk lebih jelasnya, contoh berikut. Ion logam tadi bermuatan positif, berarti dia punya muatan-muatan. Jadi misalkan satu potong besi atau satu potong magnesium, itu berarti kan dia punya muatan-muatan positif. Selain muatan-muatan positif, di dalam logam itu juga ada elektron-elektron yang bergerak bebas. Maka disebut sebagai lautan elektron karena elektron yang bergerak bebasnya lebih banyak. Dan antara ion positif dengan elektron yang bergerak bebas inilah yang membentuk suatu ikatan logam. Sehingga logam itu memiliki struktur yang sangat kuat dan rapat karena ikatan logamnya yang kuat. Oke, sekarang masuk materi yang keenam mengenai ikatan hidrogen. Apa itu ikatan hidrogen? Berarti ikatan antar atom hidrogen. Dengan siapa? Dengan atom-atom yang memiliki harga keelektronegatifan besar dan mempunyai sepasang elektron bebas dengan kaidah oktet lengkap. Maksudnya bagaimana? Seperti oksigen misalkan. Oksigen itu nomor atomnya 8, berarti elektron valensinya kan 2, 6. Dia memiliki kaidah oktet. Sedangkan atom hidrogen itu cenderung memiliki muatan positif parsial. Perhatikan contoh berikut biar lebih jelas. Ibu ambil pada senyawa H2O. Pada senyawa H2O, dari senyawa yang pertama atau molekul yang pertama, H dengan O pada senyawa H2O membentuk ikatan kovalen. Sedangkan oksigennya ini tadi kan masih memiliki elektron bebas. Elektron bebas dari O ini dan O ini karena memiliki keelektronegatifan besar cenderung akan berikatan dengan senyawa atau molekul H2O yang lain. Demikian juga pada ikatan-ikatan H2O yang lain. Jadi pada senyawa H2O itu akan saling terjadi ikatan hidrogen antara O dengan H, antara molekul yang satu dengan yang kedua dengan yang ketiga, dan seterusnya. Beri contoh lagi ya. Tadi kan yang memiliki perbedaan keelektronegatifan besar itu ada O, ada F, ada N. Sekarang Ibu ambil senyawa HF. Dalam senyawa HF juga begitu. H dengan F berikatan kovalen tunggal, tapi F ini masih memiliki elektron bebas dan memiliki perbedaan keelektronegatifan yang besar, sehingga dia akan mudah berikatan dengan hidrogen pada senyawa yang kedua dan seterusnya. Sehingga pada ikatan HF, pada senyawa HF juga akan membentuk suatu ikatan hidrogen. Ibu lanjutkan. Dari pengertian dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, bisa kita ambil suatu kesimpulan. Satu, bahwa atom itu akan cenderung membentuk konfigurasi elektron seperti gas mulia. Jadi yang konfigurasinya kecil cenderung melepas untuk bentuk ion positif, yang elektron valensinya besar cenderung menerima elektron untuk bentuk ion negatif. Sedangkan gaya tarik-menarik antara ion positif dan negatif itu akan bentuk ikatan ion. Dan untuk lanjut, yang ketiga, kesimpulan yang ketiga mengenai ikatan kovalen ya. Ikatan kovalen tadi terjadi karena penggunaan pasangan elektron secara bersama dari atom-atom non-logam, jadi sama-sama non-logam.
Macamnya ikatan kovalen ada 3, ada kovalen tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3 sesuai banyaknya pasangan elektron yang dipakai bersama. Jika ada satu pasang, berarti ikatan kovalen tunggal, mudah ya mengingatnya. Kalau ada 2, ya berarti ikatan kovalen rangkap 2. Kalau ada 3, masing-masing urutan 3, ada 3 pasang, berarti menjadi ikatan kovalen rangkap 3. Sedangkan mengenai ikatan kovalen koordinat tadi, ikatan yang terjadi karena penggunaan pasangan elektron secara bersama, tapi berasal dari salah satu. Itu tadi menyebutnya kan dengan prinsipnya peminjaman elektron. Yang kelima mengenai ikatan logam. Ikatan yang terjadi antara ion-ion logam yang bermuatan positif dengan lautan elektron dari elektron-elektron valensinya itu sendiri. Sedangkan ikatan hidrogen, ikatan antara atom hidrogen dengan atom-atom yang memiliki perbedaan keelektronegatifan besar, yaitu tadi ada 3 unsur, apa saja? Oksigen, nitrogen, dan fluor. Baiklah, untuk lebih jelasnya anak-anak bisa mencoba mengenai latihan soal. Yang pertama, tentukan ikatan yang terjadi antara ion atom Ca, nomor atomnya 20, dengan atom S, nomor atom 16. Yang kedua, tentukan ikatan yang terjadi antara atom C, nomor atomnya 6, dengan hidrogen, nomor atom 1. Yang ketiga, gambarkan ikatan pada senyawa C2H4. Yang keempat, gambarkan ikatan pada senyawa C2H2. Yang kelima, gambarkan ikatan pada senyawa H2SO4 serta yang keenam, jelaskan apa yang dimaksud dengan ikatan hidrogen. Terima kasih, ini materi yang sudah Ibu berikan mengenai ikatan kimia. Demikianlah video pembelajaran dari Ibu mengenai ikatan kimia. Semoga bermanfaat. Kita kembali lagi pada video pembelajaran materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.